Rabu malam 12 Juli 2023, warga Kelor Bangunkerto Turi, Sleman digegerkan dengan penemuan bagian tubuh manusia di bawah jembatan Sungai Bedog. Potongan tubuh berupa 2 kaki, 1 potongan tangan, dan bagian tubuh lainnya ditemukan 3 orang anak yang akan memancing. Salah satu saksi mata Marbadi menuturkan kembali kejadian malam itu. Hanya potongan di pergelangan sini. Itu kelihatannya putih sekali. Lantas ada teman saya lihat di utaranya kelihatannya itu ada potongan juga. Lantas di garuk-garuk ke selatan ternyata kaki sama itu seperti kalau dalam korban itu seperti handuk itu loh. Ternyata itu katanya juga potongan tubuh, entah bagian perut atau nggak tahu itu. Lokasi ini menjadi titik awal pengungkapan kasus mutilasi ini. Tempat di belakang saya ini adalah lokasi penemuan pertama sejumlah potongan tubuh korban akibat mutilasi di daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini bukanlah satu-satunya tempat penemuan potongan tubuh korban. Titik penemuan lain adalah di bawah jembatan Turi. Saksi mata Sutopo menyebut ada kantong plastik berukuran besar tidak jauh di aliran sungai. Topo, itu penemuannya sebelah mana, Pak? Yang sini, Pak. Yang ini loh, sebelah barat pohon pisang yang besar ini loh, Pak. Jadi di bawahnya ada tanah agak turun sedikit ini, Pak ya? Iya, ini pas jeglongan ini loh. Pas lubang kecil ini. Nah, itu bentuknya apa, Pak? Itu masih terburai atau sudah dalam tas seperti apa, Pak? Itu sudah di kantong plastik, masalah bentuk saya nggak tahu, Pak. Cuma dibungkus kantong plastik hitam di sini, tapi besar. Tak jauh dari titik ini, Sutopo mengatakan ada bagian tubuh lain di pinggir jalan di dekat kebun salak miliknya. Sore sekitar jam 4 itu ada serse datang ke sini. Tahu-tahu kok ada pengambilan ini potongan-potongan ini. Taunya cuma itu aku, karena orang lain nggak boleh mendekat sama petugas. Dan ternyata ini di tanahnya Pak Sutopo. Bila dilihat polanya, orang yang membuang mayat ini menumpang sepeda motor dan selalu membuang potongan tubuh di sisi kiri kecuali bagian kepala. Polisi kemudian menemukan kepala korban dikubur di kedalaman sekitar 30 cm di aliran Kali Kerasak di Desa Merdekarejo, Kecamatan Tempel. Kali Kerasak ini adalah perbatasan antara Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dan Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan pemeriksaan Inafis, sidik jari mayat 99% cocok dengan seseorang berinisial R yang sebelumnya dilaporkan hilang di Kecamatan Gamping. Polisi lalu mendatangi alamat R. Dari hasil olah TKP, pemantauan aktivitas media sosial korban, dan perjalanan alat komunikasi, polisi menelusuri seorang tersangka yang berada di daerah Jakarta. Tersangka dan rekannya akhirnya ditangkap di Bogor, Jawa Barat 2 hari setelah bagian tubuh pertama ditemukan. Kepada polisi, tersangka berinisial W dan RD mengaku menghabisi korban dan memutilasi jasadnya di rumah yang disewa W di Desa Triharjo, Kecamatan Sleman. W yang indekos di sini sejak sekitar setahun lalu dikenal sebagai sosok yang tertutup dan tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Polisi meyakini di rumah kontrakan ini adalah tempat kejadian perkara mutilasi. Dari sini, potongan tubuh kemudian dibawa dan dibuang ke sejumlah tempat di 2 kecamatan di Kabupaten Sleman, di Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel. Dalam rilis kasus terungkap, RD datang dari Jakarta ke tempat kos W sehari sebelum kejadian. Menurut Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, korban R dan kedua tersangka saling mengenal melalui sebuah komunitas di Facebook. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes FX Endriadi menyebut, komunitas yang diikuti ketiga orang ini tergolong tidak wajar. Korban ini mengundang salah satu pelaku untuk datang ke Yogyakarta untuk melakukan aktivitas tersebut, di mana pelaku ini datang dari
daerah Jakarta ke Jogja, kemudian dijemput oleh pelaku yang satunya, kemudian mereka berkumpul di kos-kosan si pelaku. RD lalu melakukan kekerasan berlebihan terhadap korban W yang membuat korban hampir hilang kesadaran. Karena panik, RD memanggil W yang berada di luar kamar. Alih-alih menolongnya, kepada penyidik, kedua orang ini mengaku justru memilih membunuh R dengan cara memotong kepala. Untuk menghilangkan jejak pelaku dan komunitasnya, korban akhirnya dimutilasi. Namun kekejian mereka tak berhenti di situ. Pelaku merebus pergelangan tangan dan pergelangan kaki untuk menghilangkan sidik jari. Setelah mereka merebus, kemudian memotong-motong, menguliti, mengambil bagian dalam daripada organ tubuh, lalu dikumpulkan atau dibungkus dalam 5 kantong plastik. Tetapi upaya menghilangkan sidik jari itu tidak berhasil. Menurut Endriadi, Polri memiliki sejumlah metode untuk mengidentifikasi sidik jari. 2 pekan pasca kejadian, Polda DIY masih melakukan pemberkasan dengan memeriksa 17 saksi. Rekonstruksi kasus dengan kedua tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat. Keduanya disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati. Kita fokus untuk pemulangan jenazah ya. Kita nggak mau memikirkan yang gimana karena itu membuat kita makin sakit ya. Ya, tapi kita mau hukumnya seberat-beratnya lah. Ya, kalau bisa hukuman mati lah. Sosiolog kriminal UGM Suprapto mengingatkan, masyarakat menguatkan kontrol sosial untuk menekan tindak kriminal, termasuk di media sosial. Dalam masyarakat hendaknya semakin sensitif terhadap fenomena yang dimungkinkan terjadi tindakan-tindakan yang tidak wajar gitu ya. Ada kelompok yang sangat tertutup, anggota masyarakat yang tertutup, kos-kosan yang tertutup gitu. Itu sensitif. Kemudian yang kedua punya keberanian menegur sapa gitu ataupun mengingatkan, kemampuan mengumpulkan bukti dan keberanian melapor. Bagi Polda DIY, kasus mutilasi ini adalah yang kedua pada tahun ini. Kedua kasus ini terjadi hanya berselang kurang dari 4 bulan. Kasus sebelumnya terjadi pada Maret lalu. Lokasinya pun sama-sama di Kabupaten Sleman. Kasus mutilasi yang disidik Polda DIY adalah yang kedua terjadi tahun ini. Masyarakat tentu berharap Polda DIY segera menuntaskan kasus ini dan kasus serupa tidak terjadi kembali. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.